Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman sedulur. Pada malam hari ini saya masih bisa membuat konten YouTube kembali. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali. Pada saat ini, detik ini, saya dan keluarga saya masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Masih di perjalanan hidup saya. Kembali saya ucapkan ribuan terima kasih teman sedulur yang selalu menonton, mendengarkan konten-konten YouTube saya dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun juga. Dan untuk teman saudara muslimin dan muslimat, tentunya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita berharap semua apa yang kita lakukan selama ini menjadi ibadah ataupun amal yang baik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman sedulur, tetangga, saudara saya di sekitar saya doakan semua untuk umat manusia ciptaan Tuhan dimanapun, siapapun, agamanya apapun, mereka semua baik, semua diberi kemudahan, kebahagiaan berlimpahan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Allah Maha baik, Maha memberi, Maha mengabulkan apa yang menjadi keinginan ciptaannya. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali di perjalanan hidup saya, insyaallah terima kasih Bapak Supono yang di Pekanbaru saya menyapa, dan untuk teman sedulur mungkin ada yang di Pekanbaru, di Kampar tepatnya, kalaupun dekat sering-seringlah mampir ke rumah beliau. Orang yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Beliau sudah mengamalkan, membiasakan kehidupan dari cerita para wali dulu. Mas Ilo yang beberapa kali ke rumah saya, terima kasih. Masih Pak Ustaz Sarudin, Asrosiki, halo semuanya teman sedulur, Bapak Mujani, teman-teman yang di konten-konten YouTube yang sudah banyak sekali berbagi ilmu yang nyata, berbagi resep makanan, dan juga banyak sekali ilmu yang nyata yang panjenengan bagikan. Itu menjadi amal ibadah yang sangat luar biasa untuk panjenengan. Jangan percaya saya, percayalah diri panjenengan sendiri. Kembali, alhamdulillah saya bukan seperti orang-orang yang mungkin panjenengan kenali dalam konten perjalanan hidup saya, masih perjalanan spiritual ataupun relakan urip. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan penceramah atau tausiah, dan juga saya bukan seorang motivator untuk memberi motivasi, karena saya tidak pernah kuliah ataupun mondok pesantren. Jadi pemahaman yang saya pahamkan ini tidak ada di dalam konteks di kuliah ataupun di pondok pesantren. Mungkin saja panjenengan pernah mendengarkan dari cerita siapapun, alhamdulillah. Di konten saya sering berbagi tentang pemahaman-pemahaman yang tentunya yang panjenengan ketika mendengarkan, sekali lagi renungkan dan jangan percaya saya, dengarkan ucapan saya, renungkan dan percayalah pada diri panjenengan sendiri. Karena guru sejatimu ada di dalam dirimu sendiri. Yakinlah teman sedulur, Allah Tuhan yang Maha Kuasa sangat dekat-dekat sekali dengan siapapun apapun ciptaannya. Percayalah dengan diri panjenengan. Ketika panjenengan percaya dengan diri sendiri, maka panjenengan sebagai manusia yang sudah percaya kepada Sang Ilahi Rabbi. Tuh teman sedulur. Kembali, saya tidak membuka-buka aib, tapi di perjalanan hidup saya katakan semua yang terjadi di kehidupan di dunia ini semua benar. Jangan pernah Anda dibodoh-bodohi tentang menyalahkan. Nanti takutnya banyak menyalahkan, akhirnya membenci. Ingat, pemahaman-pemahaman dari siapapun, tausiah, ceramah, ataupun dari tokoh pakar pikiran, pemuka agama, agamanya apapun, ketika mengucapkan ini saya di rel ataupun di agama Islam, jangan pernah lari dari
contoh-contoh Nabi kita Muhammad SAW, dan mendekat lagi dari contoh para wali. Salah satunya Kanjeng Sunan Kalijaga, mendekat kembali kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, mungkin kakak ataupun paman kita, yang sebelum kita bisa apa-apa mereka sudah mengajari kita untuk berbuat baik. Satu kisah mungkin diceritakan dan banyak menceritakan tentang, kalau ke belakang jauh ke cerita Rasulullah SAW, beliau menceritakan dari sahabat-sahabat betapa banyaknya sahabat Rasulullah. Jadi ambil cerita yang baik-baik saja. Dan kalau ada orang penceramah pendakwah mengatakan dengan, ini salah satu contoh sering saya dengar, mereka mengatakan mari kita mencari rezeki di jalan Allah ataupun cara Allah. Kalau mereka memikirkan cara Allah seperti ini, itu bukan Allah, cara manusia. Jangan pernah menyamakan Allah dengan apapun ciptaannya. Mereka banyak berkata Allah tidak suka tempat-tempat seperti ini, Allah membenci orang-orang yang seperti ini. Itu bukan Allah, itu pikiran mereka. Jangan pernah menyamakan Allah, itu maha kuasa. Allah tidak boleh disamakan dengan apapun juga. Kalau Allah benci dengan penjudi, penzina, itu bukan Allah, tapi manusia, pikiran orang-orang itu saja. Jangan pernah menyamakan. Ingat, ketika dengan bahasa-bahasa itu panjenengan akan rugi sendiri. Pahami tentang suri toladan umat Islam, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah adalah contoh umat. Ketika mengatakan ayo kita mencari rezeki, ataupun mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki, menghasilkan rezeki sesuai apa yang sudah Rasulullah contohkan. Jangan kerana Allah Tuhan yang Maha Kuasa, manusia tidak pernah bisa menembus akal pikirannya untuk kerana ke sana. Jadi ingat selalu kebaikan Rasulullah SAW. Rasulullah itu selalu baik kepada orang-orang yang belum baik. Baik teman sedulur, itu kuncinya. Jangan pernah membenci, karena semua yang Anda lihat, Anda tonton, Anda dengarkan, itu semua benar terjadi di kehidupan kita sekarang ini. Sangat luar biasa, maka kita wajib untuk selalu mensyukuri teman sedulur. Apapun kejadiannya, apapun ceritanya, apalagi zaman sekarang YouTube, Masya Allah, terima kasih sekali ada sebuah YouTube, konten-konten siapapun, mau menjelek-jelekkan, mau menfitnah, mau saling benci, mau saling olok-olokan, tersenyum saja. Mereka sendiri kok yang mau seperti itu. Allah menggerakkan semua ciptaannya, semua sesuai apa yang Dia inginkan. Siapa lagi kalau bukan Allah yang menggerakkan, yang memberi nikmat? Tanyakan diri panjenengan. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan manusia itu hasil dari pikiran mereka sendiri-sendiri. Maka bersyukurlah, ambil yang baik, abaikan yang kurang menyenangkan. Jangan pernah ke ranah-ranah yang saya ceritakan tadi. Banyak kok orang-orang yang sudah hebat-hebat itu, mereka sudah sangat melampaui dari ajaran-ajaran yang mungkin pernah saya baca ataupun pandangan baca. Namun jangan pernah membencinya. Mungkin ilmu mereka memang seperti itu. Itulah jalan dia untuk ke surga. Jangan menyalahkan. Takutnya nanti membenci. Menyalahkan apa tidak boleh saja, tapi jangan membenci. Baik teman sedulur, tentang apa yang kamu pikirkan, tentang apa yang kita inginkan, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha mengabulkan. Kalau bicara tentang Maha Adil, Allah itu Maha Adil, saya akan bercerita teman sedulur ya. Kalau adil ini suatu ilmu, saya yakin kalau panjenengan mau merenungkan, panjenengan akan paham. Mengapa manusia ataupun saudara atau keluarga panjenengan, mungkin ada orang yang tidak bisa mendengar, melihat atau bicara dari kecil. Di mana letak keadilan Sang Pencipta? Apakah orang tuanya itu mengharapkan seperti itu?
tanyakan dengan diri panjenengan. Di mana adilnya? Tanyakan dengan ustadz guru Anda. Apa jawabannya? Apakah jawaban itu Anda sudah lega? Apakah pernah Anda mendapatkan jawaban yang sesuai apa yang ada di pikiran panjenengan teman sedulur? Di mana letak keadilan Sang Maha Kuasa? Mengapa Allah menciptakan ada manusia yang gila, ada manusia yang ABCD? Dengarkan teman sedulur, tapi satu, jangan pernah meremehkan mereka. Perlu renungan, perlu ilmu yang harus panjenengan pahami. Saya di sini akan bercerita sedikit, renungkan kata-kata saya dari sebuah kisah cerita, bahwasanya ada sebuah cerita orang yang sangat kaya raya di usia muda, sekitar 30 tahun mereka, keluarga ini sangat kaya raya. Dia selalu ibadah, sholat, dan sedekah, apapun kebaikan-kebaikan selalu dijalaninya. Memiliki beberapa anak yang sudah mulai remaja. Di usia 35 tahun selalu berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, ya Allah, di usia saya 40 tahun saya hanya ingin, karena harta punya sudah banyak sekali, sudah berlimpah. Singkat ceritanya, setiap hari sholat, setiap hari berdoa, hanya meminta. Di usia tuanya dia usia 40 tahun hanya ingin, yaitu beribadah, makan ibadah, sholat, wiridan, dan segalanya. Yaitu saja yang sering dia ucapkan. Dia tidak mau lagi urusan dunia-dunia ini, karena dia sudah kaya raya, banyak hartanya. Bahkan di usia 35 tahun ke atas dia tidak pernah lagi anaknya disekolahkan, dipanggilkan guru privat. Jarang sekali bertemu mereka, hanya dihabiskan untuk ibadah. Selalu melakukan doa-doa seperti itu. Apa yang terjadi teman sedulur? Ketika anaknya mulai remaja, singkat ceritanya anaknya itu tersandung sebuah kasus, yaitu ada suatu kejadian menghamili mungkin pacarnya di luar nikah sebelum mereka pernikahan. Itu cerita singkatnya, orang tua itu marah, murka ketika melihat anaknya hanya dicorong saja, didorong, akhirnya kepalanya membentur tembok, dan singkat cerita itu anaknya meninggal dunia. Cerita itu sang bapak itu, sang seorang kiai itu, boleh dikatakan ustadz muda ataupun kiai muda itu, akhirnya berurusan dengan hukum negara dan divonis penjara karena membunuh sang anaknya seumur hidupnya. Apa yang terjadi? Di usia itu sekitar 39 tahun, kurang 1 tahun lagi, 40 tahun apa yang dia doakan. Di penjara selalu mengatakan, mengapa ya Rabb, mengapa ya Allah, saya harus seperti ini, mengapa seperti ini. 1 tahun kemudian dia usia 40 tahun baru sadar bahwasanya apa yang dia doakan sudah Allah wujudkan. Di penjara inilah merasakan dia hanya berdoa, sholat, makan, dan ibadah. Tidak ada kesibukan yang lainnya. Dia tidak pernah diundang untuk acara pesta, tidak pernah diajak pergi ke pantai atau ke tempat saudara, tidak pernah ada tamu, ada anak yang minta uang jajan dan segala macam. Tidak pernah istri itu mengajak kemana-mana. Hanya di penjara inilah dia merasakan bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Maka di situ dia sangat bertobat sekali, menyesal mengapa saya dulu pernah berdoa meminta agar di usia saya yang 40 tahun saya ingin hanya melakukan ibadah dan makan, tidur, ibadah kepadamu ya Allah. Maka dengan diwujudkannya doa-doanya itu, maka seorang ustadz kiai muda itu menyesal apa yang dia inginkan. Seorang ustadz kiai itu di dalam penjara mengatakan betapa bahagianya ketika kita masih bisa bermanfaat untuk orang lain, ketika kita masih bisa bersilaturahmi dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan juga sesama manusia yang lain. Betapa bahagianya, betapa sedihnya dirinya itu lebih sedih daripada orang gila, karena di dalam penjara, ya satu, memang permintaan sang ustadz kiai muda itu, dia hanya ingin beribadah dan makan saja selama hidupnya. Allah sudah wujudkan di dalam penjara,
Terima kasih teman sedulur, sedikit cerita dan renungkan kata-kata saya. Hati-hati untuk melakukan doa, karena apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi ucapanmu selaras dengan pikiran bawah sadarmu, selaras dengan hati batinmu, akan Allah wujudkan. Cepat atau lambat pasti Allah tidak pernah ingkar janji. Bila ada fiqh wal hidayah, mudah-mudahan konten ini bukan yang terakhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.